Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video ini kita akan membahas materi tentang konsep variabel acak kontinu, lanjutan dari materi probabilitas dan proses stokastik, di mana pada video sebelumnya Anda bisa melihat konsep variabel acak diskrit, maka pada video ini akan dibahas tentang lanjutannya, yaitu yang tentang kontinu. Silakan subscribe channel ini bagi yang belum. Silakan like, komen di channel ini. Diharapkan nanti mampu menjelaskan konsep dari variabel acak kontinu untuk suatu eksperimen acak ya. Jadi bagaimana variabel kontinu untuk suatu eksperimen yang sifatnya acak. Kemudian konsep baru yang memperkenankan event didefinisikan dengan cara yang konsisten dari himpunan bilangan kontinu. Kemudian konsep yang dimaksud adalah konsep variabel acak yang kontinu, di mana konsep ini merupakan alat untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan model probabilitas untuk variabel acak kontinu. Jadi sebelumnya yang berkaitan dengan diskrit itu hubungannya dengan waktu ya. Maka yang ini adalah memecahkan masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan model probabilitas untuk variabel acak kontinu. Bagaimana konsep dari variabel acak yang kontinu ya, bahwa variabel acak X dapat dipandang sebagai fungsi yang memetakan seluruh elemen dalam ruang sampel S ke dalam titik-titik pada garis bilangan yang real. Sehingga variabel acak direpresentasikan dengan huruf besar ya, misalkan X besar, Y besar, atau W besar. Jadi dinotasikan dengan ini ya, X besar. Nilai tertentu dari variabel acak dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, nilai tertentu yang di dalamnya ya, ini itu X kecil, Y kecil, atau W kecil. Dan ini adalah garis realnya, maka ini yang kontinu semestanya. Kemudian tipe variabel acak kontinu itu ada beberapa tipe variabel acak ya. Jadi tipe variabel acak itu ada 3, ada yang kontinu, ada diskrit, dan ada mix campuran ya. Jadi pada umumnya variabel acak kontinu diperoleh pada eksperimen yang observasinya merupakan hasil pengukuran kuantitas yang dapat diukur dengan ruang sampel yang kontinu. Kemudian contohnya adalah ukur level air dalam tangki. Jadi misalkan tangkinya agak besar, maka dia mengukur ya bahwa dia mendapatkan tingginya atau levelnya 10,05, misalkan 10,015, 10 atau 10,99 dan sebagainya. Jadi mengukur level air dalam tangki tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian kalau yang diskrit diperoleh pada eksperimen yang observasinya merupakan hasil penghitungan kuantitas yang dapat dihitung dengan ruang sampel yang diskrit. Contohnya apa? Hitung jumlah mobil yang lewat tiap 10 menit. Jadi ada hubungan dengan waktu. Tiap 10 menit di jalan teknik elektro, maka hasil observasi dapat bernilai 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Yang ketiga adalah variabel acak campuran atau mix. Jadi variabel acak ini mempunyai nilai diskrit pada beberapa nilai dan yang lainnya kontinu. Kemudian kasus ini biasanya merupakan tipe yang kurang penting ya, tetapi terjadi dalam beberapa aplikasi praktis, sehingga yang lebih banyak dipelajari adalah yang variabel acak diskrit dan kontinu. Bagaimana dengan ruang sampel yang kontinu? Maka sebuah himpunan bilangan kontinu terdiri atas seluruh bilangan real yang terdapat pada interval antara dua batas nilai X1 dan X2. Kemudian, terdapat banyak eksperimen yang menghasilkan variabel acak dengan ring merupakan himpunan bilangan yang
kontinu. Kemudian contohnya adalah pengukuran waktu kedatangan sebuah partikel ya, jadi pergerakan partikel yang ukurannya sangat kecil. Kemudian mengukur tegangan ya, pengukur tegangan misalkan Anda menggunakan multimeter ataupun voltmeter untuk mengukur tegangan. Pengukuran sudut fase gelombang. Oke ya, kita akan masuk ke contoh soal. Pilih bilangan positif antara 0 sampai dengan 6, maka ruang sampel yang bisa diambil adalah di 0 sampai dengan 6, berarti 6 juga masuk, kecuali 0 sampai 6 ya. Ini 0 sampai dengan 6, jadi sampai dengan 6, 6 juga masuk. Definisikan parabola acak X sebagai fungsi dari X sama dengan XS atau S kuadrat, jadi ini akan dikuadratkan, jadi 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya. Maka solusinya adalah kita kuadratkan 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya sampai 6 kuadrat. Sehingga ternyata nilainya berada pada rentan dari 0 sampai 36 ya. Ini 0 kuadrat, 6 kuadrat jadi 36. Ya, mudah kan? Berikutnya kita lihat kesimpulannya bahwa variabel acak merupakan fungsi yang memetakan setiap titik dalam ruang sampel ke dalam nilai-nilai dalam garis bilangan real. Kemudian yang kedua bahwa variabel acak kontinu merupakan variabel yang mempunyai range nilai yang kontinu. Jadi variabel acak kontinu yang punya range nilai juga yang kontinu, jadi sama. Untuk menambah ilmu Anda bahwa silakan mengerjakan tugas 3.1 tentang variabel acak kontinu itu dengan mengerjakan soal ini ya. Kemudian referensi yang digunakan, terima kasih. Ya, terima kasih, demikian video pada kali ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.